Halo teman-teman, terima kasih sudah balik lagi di channel saya. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menemukan dan mengidentifikasi masalah untuk penelitian kesehatan. Jadi di dalam video ini saya akan membahas tentang apa saja proses yang harus dilalui ketika sebagai mahasiswa akhir kalian ada dalam persiapan untuk penyusunan proposal sampai pada penyusunan skripsi. Nah, ini penting, jadi silakan kalian simak video ini sampai selesai. Kalau ditanya kira-kira fase apa saja yang harus kita lalui ketika melakukan suatu penelitian kesehatan, maka fase pertama yang ingin saya jelaskan di sini adalah fase konseptual. Kenapa ini sangat penting? Karena fase konseptual adalah tahap awal di mana sebagai seorang mahasiswa akhir, kalian harus mempersiapkan diri untuk berpikir dan merencanakan penelitian. Selain itu, kalian bisa melakukan yang namanya proses identifikasi masalah, proses merumuskan masalah penelitian, proses menyusun pertanyaan penelitian, sampai pada desain penelitian dan metodologi apa yang harus digunakan untuk menyelesaikan masalah penelitian. Identifikasi dapat dilakukan pada masalah-masalah yang dapat memberikan potensi untuk dilakukan penelitian. Misalnya kalian ingin melakukan suatu identifikasi masalah pada penelitian kesehatan di wilayah tertentu. Maka penting untuk kalian menganalisis kira-kira apa potensi permasalahan yang layak diangkat sebagai masalah penelitian. Misalnya kalian ingin melakukan penelitian tentang kinerja pelayanan kesehatan di suatu puskesmas. Maka silakan kalian fokus pada penurunan kinerja dari periode sebelumnya atau pencapaian kinerja layanan yang tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Atau penelitian tentang evaluasi kepuasan pasien pada rumah sakit. Maka apa yang diukur? Kalian harus memperhatikan standar pelayanan yang harus dicapai pada saat pasien dilayani di rumah sakit. Untuk melakukan penelitian, maka ada 5 kriteria yang harus diperhatikan saat memilih topik penelitian. Yang pertama adalah research ability. Research ability merujuk pada kemungkinan suatu topik untuk diteliti dan lebih kepada menganalisis kira-kira masalah atau topik yang diteliti ini apakah memiliki cukup data dan informasi yang tersedia yang dapat memungkinkan penelitian mendalam. Misalnya, kalian ingin melakukan suatu penelitian mengenai studi prevalensi penyakit jantung koroner pada kelompok usia lanjut. Maka kalian harus memastikan bahwa memang ada data terkait dengan prevalensi penyakit jantung koroner pada wilayah puskesmas tertentu, rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang menjadi tempat kalian ingin meninjau masalah kesehatan. Kriteria yang kedua adalah feasibility. Jadi feasibility ini lebih kepada pertimbangan pada saat dilakukan penelitian. Pertimbangan apa yang perlu diperhatikan? Pertimbangan apakah ada kelayakan atau kepraktisan dari suatu penelitian. Misalnya, kalian ingin melakukan suatu penelitian tentang perbandingan efektivitas terapi fisik dan farmakologi pada pasien dengan osteoartritis. Maka pertimbangannya adalah waktu, sumber daya, dan metode yang digunakan untuk menganalisis apakah jika dilakukan terapi fisik dapat mengurangi osteoartritis ataukah sebaliknya. Yang ketiga adalah expertise. Jadi expertise ini dikhususkan untuk kalian yang ingin melakukan penelitian kesehatan. Kalian harus pastikan bahwa kalian punya kompetensi untuk melakukan satu metode tertentu yang akan menjawab masalah penelitian kalian. Jadi kalian harus punya kompetensi, misalnya kalian ingin melakukan terapi atau senam untuk menurunkan penyakit osteoartritis, maka dipastikan bahwa kalian harus punya lisensi. Jadi kalian bisa mengikuti suatu pelatihan khusus untuk terapi atau senam osteoartritis. Atau misalnya kalian ingin melakukan satu penelitian yang mengharuskan kalian melakukan pemeriksaan mata.
Contohnya, judul penelitian kalian adalah efektivitas penggunaan screen monitor pada karyawan di perusahaan X. Maka harus dipastikan apakah kalian bisa melakukan pemeriksaan mata ataukah sebaiknya kalian memerlukan asisten peneliti. Jadi asisten peneliti ini adalah orang-orang yang memang memiliki kompetensi dalam pemeriksaan mata. Misalnya dokter mata atau perawat mata yang tentunya sudah punya lisensi. Kriteria yang keempat adalah interest. Kalian harus menunjukkan ketertarikan terhadap topik yang ingin kalian teliti. Kalian harus memiliki motivasi dan minat yang kuat, karena hal ini akan membantu pada saat kalian melakukan penelitian. Jadi kalian akan mudah menghadapi tantangan-tantangan yang kemungkinan akan terjadi pada saat kalian melakukan penelitian. Kriteria yang kelima adalah importance. Jadi importance ini lebih fokus kira-kira kalau misalnya kalian melakukan suatu penelitian, apa sih kontribusi yang dapat kalian berikan pada komunitas, pada profesi, atau pada masyarakat. Ini juga berarti bahwa hasil penelitian kalian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti pada pengetahuan atau praktik di lapangan. Pada intinya, pemilihan topik penelitian harus relevan, harus sesuai dengan isu-isu kesehatan saat ini. Jangan lupa untuk berkonsultasi dengan dosen pembimbing agar kalian juga bisa mendapat arahan dan saran yang lebih spesifik untuk memilih topik penelitian. Langkah selanjutnya adalah memilih formulasi masalah penelitian. Memformulasikan masalah penelitian yang tepat dan jelas akan menjadi fokus utama pada penelitian. Formulasi adalah masalah dalam penelitian kesehatan, yaitu proses untuk mendefinisikan masalah yang akan diteliti dengan jelas dan spesifik. Jika kalian ingin melakukan penelitian kesehatan terkait dengan masalah kesehatan jiwa, maka formulasinya adalah bagaimana karakteristik mahasiswa yang bermasalah kejiwaan di Universitas Y, faktor apa saja yang berhubungan dengan kedatangannya untuk konsultasi dokter atau psikolog. Atau contoh lain, misalnya kalian ingin melakukan penelitian kesehatan tentang masalah kesehatan gigi dan mulut. Maka formulasi masalah penelitiannya adalah apa penyebab utama kesulitan mendapat fasilitas kesehatan gigi dan mulut di daerah terpencil dan bagaimana dampaknya terhadap prevalensi penyakit gigi dan mulut di daerah tersebut. Jika memang kalian mendapat informasi bahwa fasilitas kesehatan gigi dan mulut pada satu daerah terpencil itu tidak memenuhi syarat untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut. Demikian video penjelasan saya pada fase pertama ini, fase konseptual. Semoga video ini bermanfaat dan saya akan melanjutkan penjelasan tentang fase empiris sampai pada fase komunikasi pada video selanjutnya. Silakan simak video selanjutnya dan buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe video ini untuk pengembangan channel saya ke depannya. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.